Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah, tempatnya review film atau animasi yang seru. Kali ini kita bakal bergeser ke ruang angkasa, karena film yang bakal kita review kali ini adalah film Avatar 2 atau The Way of Water, yang booming banget pas awal rilis. Oke lah, langsung masuk ke inti videonya aja. Beberapa tahun setelah perang dan manusia langit pergi, Jack kini hidup tenang sebagai kepala suku bersama anak-anaknya. Anak pertamanya bernama Netian, anak kedua bernama Loak, dia juga mengadopsi anaknya Grace yang bernama Kiri, dan satu anak perempuan bungsu yang bernama Tuk. Walaupun orang langit atau manusia yang menginvasi planet biru udah diusir pergi, masih ada beberapa manusia yang menetap untuk meneliti, dan ada satu bayi yang juga terjebak di sana bernama Spider. Dan entah bagaimana, Spider kini nempel banget sama keluarganya Jack. Jack menganggap Spider ini sama kayak anaknya, namun Neytiri ini masih dendam sama manusia. Hingga kebahagiaan mereka kembali terusik karena para manusia bumi itu kembali menginvasi. Kali ini mereka datang dengan persiapan yang matang, langsung membakar dan meratakan hutan secara besar-besaran untuk segera membangun pangkalan. Para orang Na'vi mau nggak mau harus menyingkir. Setahun kemudian, di pangkalan ruang angkasa, kolonel kini dibangkitkan kembali dalam bentuk avatar. Jadi kolonel ini udah dibunuh di episode sebelumnya guys, namun kini ingatannya dipindahin ke tubuh avatar. Tidak hanya dia, beberapa anak buahnya juga kini sudah berubah menjadi avatar. Mereka akan melawan suku Na'vi dengan tubuh yang sama, kekuatan yang sama, dan lain-lain. Dan di planet Pandora, Jack memimpin para pejuang Na'vi untuk membegal kereta yang dikawal dua helikopter. Dia memasang bom di bawah rel kereta dan meledak. Kereta itu langsung jatuh dan berputar. Dengan menunggangi burung bersama istrinya, Jack dengan mudah menembak pengemudi helikopter dan meledak. Dengan cepat mereka segera menjarah seluruh senjata yang ada di kereta itu, dan tanpa Jack ketahui ternyata dua anak remaja cowoknya si Netian dan Loak juga ngintil secara diam-diam di sana. Gak seperti Netian yang kalem, Loak malah ngebet pengen ikut perang. Helikopter lain datang dan langsung menembakkan misil. Mereka dengan cepat kabur. Netian dan Loak terpental karena ledakan misil, dan akhirnya helikopter itu bisa jatuh setelah ditembak Basoka oleh salah satu pejuang Na'vi. Jack yang melihat anaknya langsung datang dan terkejut karena Netian yang terluka. Jack langsung membawa pergi. Pas sampai rumah, Jack langsung mengomeli anak-anak badungnya dan menghukum mereka. Para anak Jack kumpul sama neneknya. Neytiri datangin suaminya. "Kamu tuh terlalu kasar mas, kamu gak boleh kayak gitu." Jack malah sedih dan bilang jika dia sebenarnya takut kehilangan keluarganya. Dia bahkan menangis. Anak-anak Jack dan Spider masuk ke lab. Spider langsung membuka maskernya karena di sini berisi udara. Jadi antara Kiri dan Spider ini mulai muncul benih keuuan guys. Kiri langsung menghampiri tubuh avatar Grace atau ibunya yang tidur di dalam kapsul. Masih menjadi misteri, siapa yang menghamili Grace? BTW buat kalian yang lupa, Grace itu ilmuwan yang terobsesi sama pohon suci, dan dia memihak banget ke Jack di episode 1 dulu. Terus dia terluka parah karena perang, dia mati gara-gara gagal nyawanya dipindahin dari tubuh manusia ke tubuh avatar itu guys. Ingatlah, masa lupa. Di sini Spider juga nggak tahu siapa bapak dia, dan dia juga nggak peduli. Kolonel dan bawahannya yang bentukan avatar sampai di pangkalan planet Pandora. Dia langsung menghadap jenderal wanita. Jenderal itu langsung kasih tur. Dia mengatakan jika tujuannya datang ke planet ini lebih luas daripada invasi dulu, yaitu mereka berniat menguasai planet Pandora sebagai tempat kedua manusia karena bumi yang kini krisis. Mereka masuk ke ruang kontrol dan membahas Jack yang terus-menerus melakukan penjarahan, bahkan memutus pasokan sumber daya. Kolonel langsung panas hati dan ingin membalaskan dendamnya kepada Jack. Tak menunggu lama, kolonel dan bawahannya langsung turun ke lapangan ke tempat di mana dulu Jack dan teman-temannya menempatkan pos kapsul perpindahan dari manusia ke avatar. BTW ini tempat Jack dan kolonel bertarung dulu guys, hingga kolonel mati di sana. Bahkan kolonel juga menemukan jasadnya yang telah berubah menjadi tengkorak. Dan secara kebetulan tak jauh dari sana, para bocil badung alias anak-anak Jack kecuali Netian serta Spider lagi main di sana. Loak merasakan getaran aneh. Mereka langsung mencari sumber getaran tersebut dan terkejut ketika melihat kolonel dan anak buahnya. Loak memang lagi dimarahin sama si bapak, namun dia tidak bisa diam dan akhirnya melaporkan itu kepada bapaknya lewat alat komunikasi yang ada di leher. Si bapak yang lagi sama Netian dan mamahnya langsung berangkat ke sana dan nyuruh anak-anaknya buat segera pergi dari tempat itu. Dan ternyata kolonel dan bawahannya dah tahu keberadaan mereka dan menangkap Tuk sebagai sandera. Mereka tidak bisa melawan dan tertangkap. Kolonel dengan mudahnya mengenali bocil-bocil itu anaknya Jack dari jarinya yang ada 5. Jadi jarinya manusia Na'vi itu ada 4 guys, kalau 5 artinya darah campuran. Namun kolonel malah terdiam setelah melihat Spider, satu-satunya manusia di antara mereka.
Kolonel mengenal Spider, jadi apa hubungan dengan Spider sampai membuat Kolonel sedih seperti itu? Kolonel menghubungi pusat untuk dijemput, serta membawa semua tawanan anak Jack. Akhirnya, Jack sampai. Dia akan maju bersama Neytiri dan memaksa Neteyaan buat nunggu sama Ikran. Dua Ikran itu burung yang mereka tunggangi ya guys. Neytiri langsung menunjukkan suaranya. Para tentara Avatar jadi-jadian waspada. Dengan diam-diam, Neytiri dan Jack mulai membantai Avatar jadi-jadian itu satu persatu. Kolonel dan anak buahnya menembak ke segala arah. Luak menggigit tangan Avatar jadi-jadian yang menyekapnya, membawa saudara dan temannya pergi. Dan ternyata Neteyaan ikutan masuk ke pertarungan itu dan memanah Avatar jadi-jadian yang hendak menembak ayahnya dari belakang. Selagi ada kesempatan, mereka mundur, namun sayangnya Spider jatuh terperosok dan tertangkap. Kemudian dibawa naik ke pesawat. Sepulang dari sana, Jack dan istrinya berdebat tentang situasi saat ini, di mana Kolonel menargetkan mereka dan Spider yang ditangkap. Ini bisa usai mengingat Spider tahu semua seluk-beluk tempat tinggal mereka, bahkan rencana mereka. Spider kini disekap dan diinterogasi dengan cahaya hijau yang memutarinya. Spider tidak mau menjawab pertanyaannya. Cahaya itu terus menyiksa sampai dia berteriak kesakitan dan mimisan. Kolonel merasa kasihan dan mendekati jenderal, memintanya buat dia aja yang memujuk Spider. Di ruang tahanan, Spider bersembunyi. Kolonel bisa menangkapnya dan berbicara dengannya. Dia menunjukkan rencana militernya dulu dan mengatakan jika dia kolonel, namun dia kini sudah berubah menjadi avatar. Bahkan kolonel juga mengatakan jika dia bukan ayah yang baik. What? Jadi Spider ini anaknya kolonel. Dia memujuk Spider untuk ikut kerjasama, hanya membantunya dan tidak akan memaksanya berbicara tentang Jack Sully dan lainnya. Di hutan, kini Jack dan keluarganya mengambil keputusan besar. Dia mundur dari truk Makto atau kepala suku dan berniat pergi dari hutan. Demi keselamatan rakyat, mengingat para militer itu menargetkan dirinya. Perpindahan truk Makto hanya bisa dilakukan jika truk Makto yang sebelumnya mati. Tetapi rakyat Na'vi hutan itu tidak bisa membunuh Jack dan membiarkan Jack pergi bersama keluarganya saja. Satu keluarga itu pergi menunggangi Ikran lewat laut, melewati badai hingga mereka kecapean setelah terbang beberapa hari dan akhirnya mereka sampai di suku laut. Melihat kedatangan beberapa Ikran, suku laut langsung bersiap. Penampakan suku laut itu berbeda dengan suku hutan. Kalau yang hutan warnanya biru, ekornya kayak hewan biasa. Kalau yang laut itu biru kehijauan dan ekornya kayak buntut buat berenang gitu guys, dengan tangan yang lebih lebar. Jack langsung menemui kepala suku laut atau Medkenya yang bernama Tonowari. Mereka saling memberi salam. Di sana muncul juga Ronald, istri Medkenya. Jack langsung mengutarakan kedatangannya. Dia di sini buat mencari perlindungan keluarganya. Izinkan kami untuk tinggal di sini. Ronald langsung mendekat dan mengetahui jika Jack dan anak-anaknya ini bukan asli Na'vi. Dia darah campuran, darah iblis. Mereka berdebat begitu juga dengan Neytiri yang saling nyolot sama Ronald. Bagaimanapun juga, Jack yang mantan truk Makto dan ceritanya dulu yang mengusir orang langit sudah terkenal. Maka Tonowari tidak bisa menolak dan mengizinkan Jack dan keluarganya buat tinggal dan beradaptasi di air. Tonowari langsung memerintahkan anaknya yang cowok bernama Aunung dan yang cewek bernama Triseya buat membantu anak-anak Jack beradaptasi. Triseya langsung mengajak untuk memberi kantor. Satu keluarga itu kumpul. Jack langsung dengan lugas memperingati dua anak cowoknya buat jangan membuat masalah. Mereka harus kuat di lingkungan baru dan keluarga Jack Sully akan selalu bersama. Aunung dan Triseya mengajak 4 anak Jack berenang dan belajar. Mereka dengan cepat belajar dan beradaptasi, namun bagi suku hutan mereka masih belum bisa menahan nafas terlalu lama dan terus-terusan keluar ke permukaan. Tidak seperti Kiri yang anteng berenang dan bermain bersama makhluk laut. Aunung dan Triseya juga mengajari 4 saudara itu untuk menunggang. Jadi kalau di hutan itu pakai burung ikran. Kalau di sana itu kayak dinosaurus pisuk yang ada di Nobita gitu guys. Luak langsung mencoba, namun dia gagal karena dia tidak bisa berpegangan kuat dan melawan arus. Tidak jauh di sana, Jack juga berlatih bersama Tonowari, namun pakai ikran yang lebih besar, yang biasanya dipakai prajurit. Ikan itu juga ada sayap, jadi kayak ikan terbang gitu. Pas masuk ke air, Jack juga sama gagalnya dan melepaskan pegangan. Jadi di sini udah muncul nih benih keuuan antara Triseya dan Luak. Kini Spider dibawa kolonel dan masuk ke hutan. Spider mengata-ngatain bahasa Na'vi yang dibawa kolonel dan bawahannya ini buruk banget. Dan mulai dari sini Spider ini digunakan buat membantu kolonel dan bawahannya buat membaur seperti suku Na'vi beneran. Spider juga membawa kolonel dan bawahannya ke gunung penuh ikran. Seperti suku Na'vi pada umumnya, kolonel maju dan menangkap salah satu ikran. Dengan tangan kosong, dia mengalami penolakan dan jatuh dari tebing. Dia mati. Mana mungkin, dia berhasil menyambungkan ikatan dan terbang bersama ikran.
Balik lagi ke laut, para anak-anak ini Indra sama Ronald cari kerang. Mereka menggunakan ubur-ubur kayak kupu-kupu yang ditempelkan di punggung buat membantu mereka bernafas. Ronald ini menyadari sesuatu, ada yang aneh sama interaksi Kiri terhadap hewan sekitar. Hingga di keesokan harinya, Kiri dirasisin sama Aunung dan teman-temannya. Loak dan Netean datang membela. Walaupun dia diajak pergi sama kakaknya, Loak malah berbalik dan menunjuk Aunung. Mereka bergelut, tarik-tarikan buntut, begitu juga dengan Netean yang ikut ambil bagian di sana. Lah, si Kiri malah ngakak. Dan mereka pun kembali disidang sama si bapak. Walau Loak dah mengatakan kalau dia membela Kiri, Jack yang tahu tempat tetap menyuruh anaknya buat minta maaf ke Aunung. Loak benar minta maaf, dan di sana Aunung merencanakan sesuatu dan mengajak Loak untuk pergi keluar karang. Loak udah nolak, tapi karena dia dikomporin, alhasil dia setuju. Mereka menunggang dan melewati arus keras, hingga mereka menyelam untuk menangkap ikan. Aunung nyuruh Loak menangkap duluan dan tambah sadar ternyata Loak ditinggalin di sana sendirian. Dan parahnya di sana ada predator buas, ibaratnya kayak hiu gitu guys. Ikan tunggangan Loak dimakan dan ikan hiu itu mengincar Loak. Loak terus melarikan diri masuk dan bersembunyi di antara karang hingga hiu itu tidak bisa menangkapnya dan pergi. Loak gak bisa terus-terusan bersembunyi, nafasnya gak kuat dan dia mau gak mau harus keluar dari persembunyian itu. Hiu itu datang, Loak udah siap dengan pisaunya. Itu mustahil sih, tetapi untungnya hiu itu diserang oleh predator yang lebih besar. Loak masih belum bisa ke permukaan, dia kehabisan napas dan pingsan. Loak pun terbangun di atas bongkahan batu. Lah, bukan, ternyata dia bangun di atas tubuh predator raksasa yang tadi menyelamatkannya. Predator ini milik banget sama Paus. Paus itu meminta bantuan Loak buat melepaskan jangkar yang ada di sirip depannya. Paus itu sangat senang dan mereka berteman dan berenang bersama. Hingga Loak menyadari jika sirip depan bagian kiri Paus itu buntu. Dan di malam hari, Kiri mengalami gejolak dan merasa tidak tenang. Jack mendatanginya. Kiri langsung bercerita jika dia bisa merasakan Eywa, merasakan nafasnya. Dia frustasi, pasti orang-orang gak bakal percaya sama dia. Tetapi Jack malah berkata lain dan menyatakan hal tersebut lebih lanjut. Tiba-tiba saja Jack mendapatkan kabar kalau Loak belum balik. Desa itu jadi ramai mencari keberadaan Loak. Dan ternyata Loak baru aja balik sama Paus buntung yang menyelamatkannya tadi. Dia segera menyuruh Paus itu pergi dan kembali ke desa. Dia langsung dimarahi mamahnya, namun Tonowari langsung mengatakan jika ini salah putranya yang mengajak Loak keluar karang. Dan secara mengejutkan, Loak bilang kalau itu bukan salah Aunung, aku yang bandel. Dia berbohong dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia kembali dimarahi Jack. Keesokan harinya, Loak bercerita apa yang dia alami kemarin. Trisea langsung menebak jika paus itu bernama Payakan. Jadi para paus itu hidup berkelompok, namun Payakan ini dibuang dan diasingkan karena dia adalah pembunuh. Para paus membenci itu dan Payakan sangat berbahaya. Mereka memperingati Loak buat jauh-jauh, tetapi Loak tetap menyangkal dan menganggap Payakan itu baik. Trisea membawa mereka mendatangi pohon suci Eywa yang ada di dalam laut. Kiri menyambungkan dirinya dengan pohon itu. Seketika dia bisa menemukan ibunya dalam bentuk manusia yang sedang meneliti pohon suci, bahkan bertemu dengan ibunya dalam versi avatar. Dia bertanya, kenapa aku berbeda? Belum sempat dijawab, Grace ditarik dan Kiri jadi kejang-kejang. Dia langsung dibawa ke permukaan. Jack menghubungi teman-temannya yang datang menggunakan helikopter untuk memberikan pertolongan kepada Kiri yang masih belum sadar. Tiba-tiba saja Ronald datang untuk memberikan pengobatan tradisional dan untunglah Kiri sadar dan menangis. Ronald yang lagi latihan berkendara iklan mendapati kabar jika radar mereka menangkap keberadaan helikopter 400 km ke arah laut. Jadi sinyal helikopter teman Jack tadi itu kelacak guys. Colonel meminta diberikan kapal laut untuk menangkap Jack. Dia yakin di mana keberadaannya. Namun Jenderal malah menyuruhnya untuk ikut ke tim yang lagi berburu paus. Biar sekalian gitu guys. Balik lagi ke desa. Rombongan paus itu balik setelah berimigrasi. Mereka bersuka cita. Begitu juga dengan Ronald yang mendatangi paus saudara rohnya. Di sana, Loak sedih dan keinget Payakan yang sendirian. Tempat lain, Kolonel mendatangi salah satu desa suku air dan mendesak menanyakan keberadaan Jack. Semua Na'vi bilang gak tahu. Kolonel hendak membunuh, namun untungnya Spider menghentikannya. Namun, Kolonel tidak mungkin berhenti dan menyuruh anak buahnya untuk membakar seluruh rumah orang Na'vi yang ada di desa itu. Bukan hanya satu, bahkan ke setiap desa yang mereka temui. Kabar itu sampai ke Tonowari dan keluarga Jack. Neytiri bilang, kita nggak bisa terus-terusan kabur, kita harus melawan. Jack masih bingung mengingat dia juga nggak mau buat orang Na'vi kesusahan hanya karena dirinya. Loak mendatangi Payakan dan tanpa dia ketahui ternyata saudara dan Trisea mengamatinya secara diam-diam. Loak mendesak Payakan buat menceritakan, kenapa kamu dituduh jadi pembunuh, kenapa kamu diasingkan. Payakan membuka mulutnya, membiarkan Loak masuk dan menghubungkan dirinya. Loak langsung bisa melihat gambaran apa yang terjadi. Jadi Payakan ini dulunya mengajak rekan paus buat melawan
para nelayan yang nangkap mereka dan membunuhnya. Jadi nelayan itu yang lagi pergi sama kolonel itu guys. Tapi Payakan gagal dan semua teman-temannya itu mati. Alhasil dia disalahkan dan dituduh sebagai pembunuh. Loak yang bersahabat dengan Payakan itu pun mendengar telinga Ronald. Loak langsung dimarahi dan disidang karena Loak sampai menjalin ikatan dengan Payakan si pembunuh. Loak sudah berusaha menjelaskan kebenaran tetapi dia tetap ditentang. Di tempat lain, kru kapal itu meminta untuk mencari paus sesuai tugasnya. Nanti aja cari Jack mah, kolonel setuju-setuju aja. Satu helikopter diluncurkan untuk menembak pelacak. Kapal itu berjalan ke arah paus yang ditargetkan, meluncurkan pasukan robot kepiting dan ikan. Mereka mengacaukan sinyal ekolokasi dan membuat paus itu menjauh dari kawanan. Orang yang mengendarai robot ikan di bawah laut menembaki sirip paus pakai pelampung, membuat paus itu mengambang dan tidak bisa bergerak bebas, hingga mereka menembakkan tombak peledak yang langsung menembus perut paus. Paus memberontak, namun tak lama kemudian dia kehilangan tenaga dan tewas. Mereka langsung membawa paus itu ke kapal induk dan mengebor bagian otaknya, mengambil cairan kuning yang dipercaya membuat manusia awet muda sampai kapanpun. Jadi cairan ini juga yang mendanai semua proyek raksasa militer di planet Pandora ini guys. Kolonel meminta supaya jasad paus itu dibuang sebagai umpan ke orang Na'vi. Dan benar saja, Ronald datang dan mengenali jasad paus itu yang tidak lain adalah saudara rohnya. Dia menangis, Tonowari juga marah dan mengajak rakyatnya buat berperang. Jack langsung menahan mereka buat gak bersikap gegabah, mengingat para manusia itu sudah jelas memiliki teknologi senjata yang sangat berbahaya. Mereka tidak mendengarkan. Jack langsung mengangkat tinggi-tinggi alat pelacak dan menyuruh semua orang buat memperingatkan para paus, memberitahunya kepada dia dan nanti dia bakal menonaktifkan alat pelacak itu. Mereka langsung bergegas, begitu juga dengan Loak yang akan mengabari Payakan. Dia sudah dihentikan oleh saudaranya Netean, tetapi Loak tidak mendengarkan. Dan di sana para bocil yang lain juga ngikutin Loak. Akhirnya Loak bertemu dengan Payakan dan ternyata ada alat pelacak di tubuh Payakan. Dia langsung menarik alat itu bersama para bocil lainnya. Loak langsung memberi kabar ayahnya beserta kabar jika kapal induk yang menangkap paus semakin mendekat. Jack langsung mengabari Tonowari atas apa yang terjadi, mengingat anak Tonowari juga ada di sana dan dalam bahaya. Mereka langsung bersiap dan berangkat. Begitu juga dengan Neytiri yang pergi pakai iklan alias burung tunggangan itu guys. Para nelayan pencari paus mulai meluncurkan robot kepiting dan ikan. Begitu juga dengan kolonel yang senang setelah meneropong dan menemukan anak Jack yang ada di paus yang mereka incar. Setelah terus berusaha bekerja sama menarik, akhirnya pelacak itu terlepas. Mereka langsung menyuruh Payakan atau paus itu kabur. Loak membawa kabur pelacak itu dan dia bersembunyi dari kejaran para robot. Mereka terlibat kejar-kejaran dan terus berlari ke arah rumput laut. Ikan tunggangan Triseya tertembak pelampung. Untungnya Loak langsung menarik dan memberinya tumpakan. Namun sayang, Triseya dan Tuk tertangkap jaring. Kolonel masuk ke air dan langsung menarik jaring itu terbang dan membawanya ke kapal induk. Di sana juga ada Loak yang masih berpegangan di jaring. Mereka dibekuk paksa dan diikat ke pagar kapal. Rombongan Jack dan Tonowari datang. Kolonel langsung mengambil alat komunikasi Loak dan menghubungi Jack. Jack, kalau kamu pengen anak kamu selamat, sini gantiin sama diri kamu. Mereka menodongkan senjata. Jack jadi gundah. Para militer hanya menginginkan dirinya. Dia nggak perlu menyeret suku air berperang, namun di luar dugaan. Tonowari juga dendam dan ingin berperang karena manusia itu telah membunuh paus. Dan secara mengejutkan, ternyata Payakan muncul dari laut dan menjatuhkan dirinya ke atas kapal induk, membuat orang-orang yang di sana bingung dan menembaki tubuh Payakan yang tahan peluru. Jack dan suku air menyerang. Kapal yang bertugas menembakkan tombak mendekat. Dia mengira Payakan yang ada di atas kapal adalah sasaran empuk. Sebelum itu terjadi, Payakan kembali masuk ke dalam laut. Neytiri melumpuhkan helikopter yang menembaki suku air yang telah meluncur. Mereka saling menyerang, menembaki, dan memanah orang-orang yang ada di perahu kecil. Melihat kekacauan yang terjadi di luar, Spider mengambil kesempatan memukul orang yang bertugas mengendalikan kapal induk dan menghancurkan kendali kapal. Kapal meluncur ke arah bebatuan karang dengan cepat. Dia dibokok, namun sayang kapal sudah terlebih dahulu menabrak terbanting. Bagian bawah kapal jadi bocor dan air mulai masuk. Kini Jack dan kolonel berduel. Jack menggigit leher ikan. Kolonel pakai ikan tunggangannya, membuat kolonel jatuh ke air. Kapal yang bertugas menembak tombak peledak tidak berhenti mengejar Payakan. Payakan berhasil menghindar, namun dengan curahnya, Payakan menarik kawat dari tombak peledak itu, berputar dan menarik kapal kecil itu ke karang. Gak sampai di sana, Payakan loncat dan melilit kapal itu hingga terbagi menjadi dua. Netean datang dan melepaskan ikatan Loak dan lainnya. Dia juga menyuruh untuk segera pergi, namun Loak malah mengambil pistol dan mengajak saudaranya ikut berperang. Salah satu bawahan kolonel menangkap Kiri dengan ikratnya.
Kiri kini diikat di tangga. Tricia dan Tuk pergi menyelamatkan, namun sayangnya Tuk tertangkap dan kembali diikat bersama Kiri. Di saat yang sama, Loak dan Nethan mengandap masuk dan membekuk orang. Spider juga mengambil bagian di sana. Mereka terbocok. Nethan akan menahan dan dia menyusul saudaranya berenang dan keluar dari kapal induk. Reuni yang menyenangkan. Namun sayangnya, ternyata Nethan tertembak dan luka parah. Dia segera dibawa ke Batu Karang bersama Tricia juga. Jack datang dan membantu menarik Nethan. Di sana juga ada Neytiri yang shock. Mereka bingung, begitu juga Nethan yang minta balik ke rumah. Mereka hanya bisa menemani Nethan di saat-saat terakhirnya. Nethan tewas dan semua menangis. Saat itu juga, lagi-lagi Kolonel menghubungi Jack, menyuruh Jack menyerahkan diri jika ingin kedua putrinya selamat. Jack menyadarkan Neytiri untuk ikut menyelamatkan putrinya. Neytiri panas hati, dia pergi menaiki iklan dan akan membalaskan kematian putranya. Jack menyuruh Loak buat menunggu dan dia pergi ke kapal mengikuti arahan Spider. Ya tetap aja, Loak bengal dan balik lagi ke kapal. Jack mengandap masuk, mengebom helikopter dan menimbulkan kebakaran besar di kapal itu. Dia maju menusuk, begitu juga dengan Neytiri yang begitu beringas untuk membalaskan dendamnya. Mereka dihujani peluru. Neytiri terus loncat dan memanah mereka, begitu juga dengan Jack yang terus menembak. Spider jadi takut dengan keberingasan Neytiri yang kini sesekali meliriknya. Kolonel kehabisan peluru, dia menyandra Kiri membuat Jack tidak bisa bergerak dan ternyata di saat yang sama Neytiri menyandra Spider. Kolonel langsung bilang, "Gua nggak peduli sama anak itu, nggak ada hubungan darah." Neytiri tidak goyah dan menjawab, "Putra dibalas putra." Dia menyayat leher Spider. Kolonel tidak tahan dan menyerah, melepaskan Kiri. Mundur namun Kolonel masih ngedumel kalau dia nggak akan berhenti memburu keluarga Jack. Jack malah berbalik dan bilang, "Ya Udin, kita selesain aja di sini." Mereka beradu pisau. Api makin menyebar, yang membuat Neytiri dan anak-anak mau tidak mau harus balik ke kapal. Terbawa arus dan masuk ke kapal, Neytiri menyusulnya. Spider menarik Kiri pergi. Mereka berlari di atas kapal yang mulai terbalik. Dalam keadaan miring, Neytiri terus berusaha mencari jalan keluar, hingga mereka terjebak dengan pintu yang tidak bisa dibuka karena arus air. Mereka terjebak dan kapal itu mulai tenggelam. Jack dan Kolonel terus bergelut. Kolonel mencekik leher Jack pakai kakinya. Jack bisa melepaskan diri dan balik mencekik Kolonel pakai lengannya. Hingga Kolonel kehabisan nafas dan pingsan. Jack juga mulai kehilangan kesadaran dengan terlalu lama ada di air. Parahnya, dia masih terperangkap di dalam kapal. Dan untungnya, Loak menemukannya dan membawanya ke daerah yang masih ada udara. Jack udah lemas dan minta ditinggalin aja, tetapi Loak gak nurut dan nyuruh ayahnya buat tenang dan menstabilkan nafas. Udara makin menipis dan Loak mengajak pergi. Listrik di kapal mati, namun untungnya Kiri menyuruh para hewan Eywa yang bersinar masuk ke dalam kapal memberikan penerangan. Dia menemukan Neytiri dan Tuk, kemudian membawanya pergi keluar dari kapal. Dan pada saat yang sama, Loak dan ayah keluar mengikuti cahaya hewan Eywa. Dan atas bantuan payakan mereka berhasil keluar dari kedalaman laut. Begitu juga dengan Neytiri dan lainnya. Mereka saling berpelukan. Di tempat lain, Spider bimbang mau nyelamatin bapaknya atau enggak, namun dia akhirnya menarik bapaknya ke permukaan. Kolonel sadar dan ikrannya pun datang. Kolonel mengajak putranya buat ikut bersama, namun Spider menolak mentah-mentah dan balik ke keluarga Jack. Upacara kematian Nethan dilakukan. Jack dan Neytiri membawa Nethan masuk ke dalam air ke arah pohon suci yang langsung menarik Nethan masuk ke dalamnya. Jack datangi Tonowari karena insiden kemarin dia memutuskan buat pergi aja jauh dari sini. Namun ternyata Tonowari malah menyuruhnya tinggal. "Kamu udah bagian dari kami." Dan sepertinya Ronald juga gak keberatan akan hal itu. Kemudian Jack dan Neytiri menghubungkan dirinya ke pohon suci dan bertemu dengan Nethan di alam bawah sadar. Nethan kecil dan Nethan remaja. Di sana Nethan bertanya kenapa ayah menangis. Film pun ditutup dengan Jack yang kini sadar. Dia gak bisa melindungi keluarga seorang diri. Mereka harus bekerja sama dan mereka tidak akan lari. Mereka akan melawan orang langit alias manusia. Dan akhirnya film ini pun tamat. Jadi orang-orang langit atau manusia ini masih belum pergi dari planet Pandora ya guys. Jadi udah pasti perjuangan Jack dan keluarga masih bakal berlanjut. Gimana guys? Seru banget kan? Makanya ini booming banget pas lagi rilis tahun kemarin. Oke guys, cukup sekian review film Avatar yang kedua. Makasih udah nonton. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Nanti kita bakal review film-film yang lainnya. Kalau ada request, tulis aja di komentar. Sekali lagi makasih udah nonton dan bye-bye.